Kalau saya tahu rumah sampean, saya bakar rumah sampean. Waduh, saya bilang. Iya, ada keluargaku masuk rumah sakit. Bayar, guys. Bayar. Siapa yang bilang nggak bayar? Kerjanya memang cuma ada tulisannya aja, tulisan 400 itu yang paling ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramlia Pratama dengan Mas Iki Wew. Iki Wew ya, Iki Wew, Mas Iki. Jadi buat teman-teman yang request itu hari, katanya kenapa nggak udah lama nggak apa ya, nggak collab bareng sama Mas Iki. Nah sekarang saya itu lagi sama Mas Iki, guys. Kebetulan ini di rumah saya. Iya. Kalau dulunya biasanya di konten itu Mas Iki bertandang. Sekarang saya itu ke kandangnya Mas Iki gitu. Berkunjung ya. Iya, kalau bola kan gitu, ada ada kandang tandang gitu. Ada kandang. Iya. Okay. Sekarang aku tuh lagi ke kandangnya Mas Iki, guys, gitu. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, yang belum like, belum komen, silahkan di subscribe dulu. Channelnya Mas Iki juga di subscribe, guys. Jadi punya aku nggak usah di subscribe, tapi ya di subscribe juga lah. Mas Ki, iya. Kemarin itu bukan kemarin lah, iya. Beberapa video itu hari iya. yang kamu upload tuh. Kok sampai ada yang mau ngebakar rumahnya tuh kenapa? Ceritanya tuh gimana? Kok sampai ada yang mau ngebakar lah? Oh, apa kamu diketawain lah gitu? Ya, itu daripada netizen kita, Mas. Biasanya aku sebutnya netizen Konoha. Kan itu hari saya kan hantar barang. Biasa kerjaan saya kan hantar barang, jauh-jauh. Kerja tambahan lah kayak gitu kan. Biar gaji kita lebih kayak gitu. Jadi saya nyuting suasana perkampungan, buat video di suasana perkampungan gitu. Di suasana perkampungan di Malaysia. Dan saya terheran-heran kayak gitu. Terheran-heran kenapa? Karena meskipun rumahnya kayu, ya rumahnya kayu, terus rumah panggung gitu ya? Ya rumah panggung, rumah adat Melayu. Tapi kok setiap rumah kok banyak mobilnya? Ada mobilnya. Ada mobilnya. Iya. Ada mobilnya. Terus juga saya itu dikatain juga yang sampai mau bakar ya. Iya. Antara saya ngereksan, ini bukan saya sendiri yang ngomong, saya ngereksan video lagi. Ngereksan video. Ada seorang orang Indonesia udah kawin dengan orang Malaysia. Dia ngebahas miskinnya Indonesia dan miskinnya di Malaysia. Itu lain. Oh gitu. Itu lain. Oke. Nggak tahu kenapa berapa hari saya di DM. Di DM diancam saya, Mas. Bukan di DM terus diancam. Oke. Kamu kalau balik ke Indonesia katanya haram bin Jaddah. Haram bin Jaddah. Oke. Terus kalau saya tahu rumah sampean, saya bakar rumah sampean. Waduh, saya bilang. Hebat. Saya bilang, wah, emang di Indonesia bukan negara hukum ya, Mas ya? Sama tanya sampai lagi dulu. Negara hukum lah. Negara hukum. Kok sampai-sampainya dia mau bakar? Mungkin beliau ini iri dengan saya selalu pamer gaji, ataupun bukan pamer nih kan? Cuma membagi tahu kepada agar menginspirasi teman-teman kita. Ya, agar menginspirasi teman-teman kita biar gak selalu salah paham, ataupun kadang mereka netizen Indonesia nih kadang kebanyakan lihat konten hoax. Gitu. Iya, konten-konten bohong. Yang menceritakan tentang yang tidak ada di Malaysia. Iya, gitu. Diada-adakan. Dan saya meluruskan itu saja. Iya. Terus saya diancam di DM di Instagram itu. Kok bisa dia? Kalau memang, jahat betul ya. Kalau berbicara hukum, ancaman itu kalau seandainya kamu pengen ngelaporin, itu bisa dilaporin. Karena ancaman, Karena ancaman. Iya, ancaman pembunuhan. Pasalnya berat. Dan saya sudah tanya juga dengan keluarga saya. Saya screenshot, saya kirim WhatsApp. Terus tanya seperti ini gimana menurut sampean? Katanya. Dan beliau ini keluarga saya menjawab,
nggak usah dilayan. Ini orang stres, yang iri hati katanya. Jadi saya nggak melanjutkan ke hukum. Di Indonesia itu nggak boleh bilang orang stres. Iya. ODGJ. ODGJ. Iya. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak boleh. Iya katanya. Katanya? Iya, ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Waduh. Jadi iya, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ngomong orang gila. Nggak boleh orang gila. Nggak boleh. Nggak boleh ya? ODGJ. ODGJ. Iya. Oh, kayak gitu. Iya. Oh. Jadi mungkin beliau ini, netizen ini yang sering komen terus saya nggak pernah tanggapi komenannya. Kadang saya hapus gitu. Dia komen terus. Iya, iya. Ya mungkin sampai itulah, cari yang tahu IG saya, Instagram saya itu dari mana gitu loh. Kok sampai segininya orang netizen kita itu. Ini perlu diluruskan ya. Kita itu kalau ngapus komentar kalian itu, komentar yang nggak berfaedah itu, kalau dihapus sebenarnya kita bukan takut, tapi kita menjaga takut nanti netizen yang pro dengan kita atau membela kita itu bergaduh, bertengkar, bergaduh di kolom komentar. Iya, di kolom komentar, takutnya nanti timbullah propaganda atau permusuhan, takutnya gitu. Itulah kenapa kita itu memilih menghapusnya agar tidak terjadi pertengkaran lagi ya, salah paham lah gitu. Saya pun selalu bilang, Mas, kalian boleh komen apa aja, yang suka bergaduh gak usah dilayan. Iya. Namanya juga netizen mungkin ya. Iya. Ya saling melawan kayak gitu, Mas. Yang saya nggak suka itu biasanya, gini. Netizen kita itu mereka tuh benci sama kita kan. Tapi nyerangnya tuh ke orang-orang Malaysia, itu yang saya nggak suka. Iya. Aku tuh selalu bilang di kontenku, silahkan kalian nyerang aku, benci aku silahkan. Tapi tolong jangan bawa-bawa orang yang nggak tahu atau negara sekalipun. Karena netizen kita tuh biasanya tuh nyebutnya negara Malaysia lah, di Malaysia lah, orang Malaysia lah gitu. Iya. Itu aku tuh nggak suka. Iyalah. Kalau memang kamu benci sama aku gitu, udah ungkapin aja sama aku gitu. Iya. Jangan bawa-bawa orang Malaysia, jangan bawa-bawa apalagi negara Malaysia, itu nggak tahu menahu dengan mereka. Iya, kita itu hanya memberikan fakta apa yang ada di Malaysia. Kita cuma, kalau saya memberikan fakta dan pengalaman saya, Mas. Iya, pengalaman. Agar setidaknya pemerintah kita itu menimbang dan berpikirlah gimana caranya agar cerita-cerita kita ini ditampung menjadi inspirasi untuk kemajuan negara. Betul. Gitu. Bukannya dibenci. Cara kritik seseorang itu berbeda-beda. Kita dengan cara kita sendiri. Anda dengan Anda sendiri. Yang saya tanya itu, Anda sudah berbuat apa sama negara? Itu ya. Kita ini pahlawan devisa. Penyumbang devisa terbesar nomor kedua. Sampai kayak gitu kan. Kamu tahu nggak orang mana itu? Kamu tahu nggak orang mana? Gak ngomong orang mana. Saya nggak balas lagi setelah saya bilang gini, Mas, di DM-nya tuh ya. Ya semoga sampean sadar dan insaf kayak gitu. Saya bilang kayak gitu aja. Keluarga saya pun ketawa semua setelah itu. Aku tuh lihat komenan di videomu, aku ketawa sendiri, bener. Ini orang kok geram bukan? Ini orang kok gitu amat gitu ya. Ya Allah, kok gitu. Sampai nyerangnya ke yang tahu apa-apa. Jadi yang buat netizen, makanya sampai itu ya datang ke sini dan lihatlah dengan mata kalian sendiri kayak gitu. Rasakan dan lihatlah gitu. Lihat dan rasakan. Iya. Biar tahu. Banyak orang hanya melihat itu kan bisa dari video, tapi tidak pernah merasakan. Itu susah menyimpulkan suasana yang sebenarnya di Malaysia. Iya. Karena netizen kita nih, Mas, kebanyakan lihat konten-konten yang hoax, yang mustahil. Nah, itulah kenapa aku bilang jangan hanya melihat, karena penglihatan kita itu bisa jadi dibohongi oleh suasana video yang bergentayangan. Tapi kalau kita merasakan sudah pasti. Contohnya, aku tuh merasakan kehangatan kamu sekarang. Ya Allah.
nggak ada lagi yang mau dibahas. Gak apa ya, ya untuk ya daripada serius-serius selalu serius gitu ya. Selalu serius, kalau kita tanggapi dengan emosi, nanti netizen di sana lagi emosi. Iya, ya udahlah ya. Dibilangnya kita pengkhianat, suruh jangan balik, susah. Yang bilang gitu itu biasanya orang-orang yang nggak pernah berbuat apa-apa sama negara. Betul. Iya. Yang cuma hanya mengkritik kesalahannya aja. Mengkritik kesalahan orang. Iya, padahal yang butuh perbaikan tuh bukan orang, tapi dirimu sendiri. makanya aku tuh selalu bilang, jangan kita iri tuh dengan kebencian, tapi irilah dengan kemauan untuk kita sama seperti orang yang kita iri. Makanya kita harus berusaha. Iya. Banyak netizen kita kan irinya dengan kebencian, nggak jadi apa-apa dia. Iyalah, nggak jadi apa-apa. Iya, nggak jadi apa-apa. Kata sampean tuh tadi apa? UGD. Apa? Itu orang gila. Kata nggak boleh ngomong orang gila. Gila. Kamu. Gila dong. Keluarga saya tuh semuanya ketawa. Saya screenshot bagi dia. Semuanya keluarga saya dari nenek, mbah, dari adik yang kecil-kecil tuh ketawa. Bentar, nenek sama mbah itu apa bedanya? Ini harus diklarifikasi ini. Takutnya netizen kita kan, penonton kita tuh paham 1000 bahasa. Takutnya nanti paham sama mbah, paham sama nenek. Nenek sama mbah ini satu gitu. Ya Allah. Jadi kita nih bukan mengketawakan netizen kita ya Mas ya? Bukan niat untuk mengketawakan gitu ataupun mengeledek ya. Bukan, kita tertawa dengan candaan kita aja. Aja. Takutnya setelah saya buat dengan Mas Arofli nanti takutnya DM kesampian. Bukan apa DM aja. Kalau ke aku nih bebas, mau DM pasti ku balas. Iya, DM pasti ku balas. Nanti bukan membakar Mas, tsunami datang. Jangan dong, tsunami lagi ikut bapaknya ngarit cari rumput ya. Iya, buat makan kambing. Lagi-lagi kita tertawa dengan kelakuan netizen. Iya, kadang aku tuh senyum sendiri, ketawa sendiri, bahkan sama istriku tuh kadang sambil ngomong-ngomongan gitu ya. Lihat-lihat komenan orang gitu. Komenan netizen. Ketawa loh, bener. Istriku sampai, ya Allah gitu. Masih baik bayinya gak ikut ketawa. Bayinya sampai ikut ketawa bisa baca tuh bayinya sampean. Ketawa juga Mas. Iya, bener. Ini yang menurut saya yang komen-komen kayak gini ini udah jadul lah. Iya. Udah jadul. Ketinggalan biasanya orang-orang yang nggak pernah merasakan yang di sini. Tapi kalau orang-orang yang pernah merasakan di sini enggak lah. Yang sudah berkumpul dengan orang sini ya, orang Malaysia gitu kan. Apalagi yang pernah datang dan pernah lama di sini. Pernah lama. Iya. Pasti mereka akan merasakan antusiasme, kehangatan dari sambutan orang Malaysia. Dan kita tuh di sini dianggap keluarga sekali ya Mas ya. Enggak ada kata namanya kita tuh dihina sebagai warga asing enggak ya kan? Iya. Enggak pernah ya kan? Bahkan kita tuh sangat dihargai di sini. Kenapa aku bilang gitu? Kita tuh kerja 8 jam di Malaysia. Di Indonesia kita kerja 9 jam. Iya. Kita ini gua berbicara sama-sama kerja di kontrak ya atau bangunan gitu ya. Sama-sama bangunan lah. Sama-sama bangunan. Di sana gajinya 100.000. 100.000. Iya, rokoknya 20.000. Bensinnya 10.000. Tinggal 70.000. Beli beras 10.000 1 kilo. Katanya 12 sekarang. Iya, 12.000 1 kilo. Udah tinggal berapa? Belum susunya anak, belum sekolahnya anak. Sekolah di sana bayar, guys. Enggak seperti di sini. Iya, di sini gratis. Di sana bayar. Bayar, guys. Seragam baju bayar. Bayar, beli buku. Buku bayar. Semua bayar. Ya, semua bayar, guys, di sana, guys.
Katanya di rumah sakit di sana nggak bayar guys. Siapa yang bilang nggak bayar guys? Ya, aku tuh punya keluarga di sana banyak di Indonesia. Sama, Mas. Ada juga yang sakit, ada juga masuk rumah sakit. Bukan bayar. Bukan namanya hidupnya mereka itu sehat-sehat aja. Iya. Ada juga yang sakit. Dan ada juga adik-adik kita tuh yang bersekolah. Kalau nggak percaya, ada itu resipnya dari rumah sakit di rumah. Baru sebulan yang lalu. Iya, ada keluargaku masuk rumah sakit. Bayar, guys. Bayar. Siapa yang bilang nggak bayar? Itu melahirkan adikku tuh. Iya. Adikku melahirkan. Bayar siapa? Bayar nggak bayar? Siapa yang nggak bilang nggak bayar? Bohong itu. Aku ada resipnya dari dokter. Nah, itu. Hoak bukan dari dokter, Mas. Dari rumah sakit, iya, dari rumah sakit, dari hospital. Dari hospital. Ada, guys. Bayar. Jadi kalau ada netizen yang bilang nggak bayar di Indonesia, bilang pendusta. Oke guys, kita udah ketawanya udah sampai ini. Kita ketawa nanti aja lagi ya guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah dukung channel ini sampai sebesar ini. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya dipermudahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Amin. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.